Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait surat desakan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ia mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan tersebut. Meski begitu, ia memastikan DPR akan segera memproses surat usulan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Kemudian dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Puan ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Juli. Puan mengaku belum sama sekali menerima surat usulan pemakzulan mengingat masa sidang baru saja dimulai. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya DPR berada dalam masa reses. Oleh sebab itu, banyak surat dan dokumen yang menumpuk hingga masih dalam proses verifikasi di internal. Meski begitu, Puan menegaskan jika surat itu nantinya sudah resmi diterima oleh DPR, maka akan segera diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian terkait dengan koordinasi antar lembaga, Puan menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan komunikasi langsung, baik dengan Sekretaris Jenderal DPR, MPR maupun DPD mengenai adanya usulan pemakzulan Wapres Gibran. Saudara, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta atas dugaan kasus impor gula untuk periode 2015 hingga 2016. Jaksa mendakwa Tom sudah menyetujui impor gula kristal mentah atau GKM dengan nilai 578 miliar rupiah tanpa adanya rapat koordinasi dan rekomendasi dari kementerian terkait, serta menerbitkan langsung 21 izin impor kepada 10 perusahaan swasta yang seharusnya tidak berhak. Dalam sidang, Tom dengan keras membantah tuduhan merugikan negara. Ia menyatakan sudah membaca ulang BAP, data, dan audit berkali-kali, namun ia tidak sama sekali menemukan letak kesalahannya. Ia juga menyatakan tidak lari dari tanggung jawab dan meyakini meski waktu bisa diputar, ia akan mengambil keputusan yang sama. Jaksa kemudian menyoroti fakta bahwa Tom menandatangani izin impor tanpa melalui dekonsentrasi dan dirjen, tadi juga tanpa rapat koordinasi. Tom mengaku tidak ingat alasannya dan menyebut izin diterbitkan untuk menjaga stok gula nasional sesuai dengan arahan Presiden. Kemudian soal kekhawatiran kandungan gula rafinasi, ia bahkan mencicipi langsung di ruang sidang untuk membuktikan bahwa gula itu tidak berbahaya. Kemudian pakar hukum dalam sidang menyebut penerbitan izin tanpa koordinasi sebagai penyimpanan administrasi. Sementara saksi dari petani mengungkapkan keputusan itu tidak merugikan mereka karena harga jual tetap menguntungkan. Sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa. Saudara, rombongan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM dari Universitas Gadjah Mada dari unit Menyu ditimpa tragedi ketika kembali dari Pulau Wahru. Mereka menggunakan 2 kapal longboat bermotor yang membawa 7 mahasiswa serta 5 warga lokal. Mereka semua bermaksud hendak membawa pasir untuk kegiatan revitalisasi terumbu karang atau artificial patch reef, namun malangnya gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan salah satu perahu terbalik sekitar pukul 14.07 waktu Indonesia bagian timur. Operasi pencarian segera digelar oleh Basarnas Posar Tual dan juga warga sekitar. Dari total 12 penumpang, 10 berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan, 5 mahasiswa dan 5 warga lokal. Namun, 2 mahasiswa tewas dalam insiden ini adalah Septian Eka Rahmadi berusia 21 tahun, kemudian ia berasal dari mahasiswa Fakultas Teknik asal NTB yang ditemukan lebih awal. Selanjutnya ada Bagus Adi Prayoga berusia 22 tahun, mahasiswa Fakultas Kehutanan asal Bojonegoro yang ditemukan warga sekitar lokasi pada malam harinya sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian timur. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menyampaikan bahwa setelah evakuasi jasad, operasi SAR pun resmi ditutup.
Kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Karel Seswit Tubun, Langgur, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemulangan jenazah. UGM melalui Direktur Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Rustam Maji, mengungkapkan kedukaan yang mendalam. Ia mengenang Septian sebagai mahasiswa yang cerdas dan juga berdedikasi, serta Bagus sebagai sosok yang peduli lingkungan dan aktif dalam pengabdian masyarakat. UGM kini juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, dan Kagama setempat untuk proses pendampingan psikologis bagi tim yang selamat, serta evaluasi protokol keamanan lapangan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Saudara, jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil berusia 26 tahun yang tewas setelah terjatuh di Gunung Rinjani pada 21 Juni yang lalu, kini sudah tiba di Rio de Janeiro pada malam Selasa 1 Juli dan langsung dibawa ke Institut Medis Hukum Avanio Peixoto dengan pengawalan yang sangat ketat. Keluarga merasa otopsi awal di Bali belum cukup menjelaskan waktu dan juga penyebab kematian. Meskipun hasil awal menyatakan ia meninggal akibat benturan keras tanpa hipotermia dan sempat bertahan sekitar 20 menit. Keluarga telah mengajukan otopsi ulang dan menuntut transparansi penanganan dari otoritas Indonesia. Sementara Kantor Pembela Umum Federal Brasil mendesak kepolisian Federal Brasil untuk menyelidiki lebih lanjut akan adanya kemungkinan kelalaian dan membuka opsi membawa kasus ini ke Komisi HAM Internasional Amerika. Dan jika terbukti ada pelanggaran, maka kasus ini pun akan berlanjut. Saudara, pihak TNI Angkatan Darat buka suara terkait bocah yang jatuh dari bus bertuliskan Mabes Angkatan Darat di Tol Jor Joglo. TNI Angkatan Darat menyebut bus itu digunakan dalam rangka takziah. Kemudian Kasub Dispenum Dispenat Kolonel Mujahidin Alihwan menyampaikan bahwa dalam perjalanan saat melintas di Tol Jor, bocah itu duduk di dekat pintu darurat. Namun tiba-tiba saja pintu terbuka dan anak itu jatuh. Pengemudi bus pun segera berhenti setelah mengetahui adanya anak yang terjatuh. Mujahidin menyebut kini anak tersebut dalam kondisi sehat.